Jadi menurut Anda ini untuk menyudahi polemik ijazah asli atau tidaknya Pak Jokowi, ini endingnya harus di pengadilan nih? Ya, saya kira kan proses hukum itu tidak semua harus pada ujungnya di pengadilan. Ada penyelidikan, ada penyidikan, kan itu, ada penuntutan dan kemudian pemeriksaan di persidangan. Dan dalam kasus ini memang kemudian ketika memang tidak ada peristiwa pidana, ya penyelidikan akhirnya mengambil sebuah kesimpulan tadi itu. Tetapi kemudian kan masih menimbulkan keraguan, masih menimbulkan pertanyaan. Antara otentik dan asli itu? Antara otentik dan asli tadi itu. Itu kan dua kata yang kemudian satu sisi, asli itu kan sesuai dengan asalnya. Ya. Sesuai dengan asal-usulnya. Maka kemudian dikatakan asli. Misalnya naskah proklamasi. Aslinya adalah ditulis Bung Karno. Kemudian yang kedua adalah otentik. Otentik adalah sesuai dengan aslinya. Otentik hasil dari asli tadi itu. Misalnya naskah proklamasi itu adalah ditulis oleh Sayuti Malik yang kemudian asalnya dari Bung Karno tadi itu. Jadi dalam konteks ijazah ini polemik terjadi karena apa? Karena dalam rangka mencari kebenaran material tadi itu. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan kemudian asli atau tidak otentik, tapi apakah ijazah ini adalah benar atau tidak benar dikeluarkan oleh yang berwenang bahwa yang bersangkutan punya kebenaran untuk mendapatkan hak tadi itu. Soal kemudian ini akan lari pada pengadilan atau tidak, yang penting prosesnya adalah transparan, prosesnya akuntabel. Jadi kalau dikatakan oleh Barreskrim ijazahnya identik nih artinya? Ijazahnya identik tadi itu hanyalah salah satu petunjuk bahkan mengarah terjadinya sebuah asli dari ijazah tadi itu atau kemudian otentik ijazah tadi itu, bahwa identik ini hanya sebagai salah satu barang bukti untuk menunjukkan tentang kebenaran material yang lain tadi itu gitu. Oke, kalau dari Mas Roy sendiri ya gampangannya gini aja, Mbak misalnya ya atau adik-adik beli satu mainan asli, mainan beneran asli, kemudian beli mainan KW 2. Sekarang antara KW identik dengan mana? Ya dengan KW. Jadi bisa jadi kalau itu yang pembandingnya adalah juga KW, yang di sini ya identik juga dengan KW. Jadi harus hati-hati. Pembandingnya itu benar-benar yang benar apa enggak. Tapi betul, benar malan. Iya. Membandingkan harus apple to apple. Persis. KW dengan KW. KW dengan KW lah. Asli dengan asli mestinya kan. Makanya begitu, makanya harus dilihat apakah ijazah yang dipilih itu ijazah yang dipilih secara subjektif dari teman-temannya atau random acak. Nah, ini kalau kita harus tahunya, publik tahunya gimana Pak Susno? Ini sebenarnya simpel ya, tapi mungkin dalam komunikasi masanya yang kurang begitu bagus. Setuju. Kenapa? Karena terlalu menitik beratkan kepada hasil laborat terhadap barang yang diteliti. Kalau bertumpu di situ saja. Tapi kalau setelah kami teliti di laborat, ijazahnya Pak Jokowi identik dengan ijazah mahasiswa ini dan diakui oleh lembaganya. Oleh lembaga yang mengeluarkan dan didukung oleh hasil pemeriksaan bahwa betul dia kuliah di sana, mulai dari bukti ini sampai tamat ini dan didukung alat bukti lain, dia betul-betul di situ. Nah itu kan tidak ada pertanyaan lain. Tapi kalau ini kan kalau senior dan benar gini nih Bang. Kalau kemarin kan sudah disandarkan pada saksi dan surat-surat yang lain kan. Gitu. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bahwa itu ada yang kita katakan tadi ya. Tapi kalau itu tidak ada, kalau ya jika andai bahwa hanya didasari dari hasil laborat saja, maka akan menimbulkan pertanyaan. Nah, tapi mungkin nggak uji lab gitu. Itu 100% benar? Kalau uji lab tadi kalau uji lab kita kan hanya membandingkan antara yang ini dengan yang ini. Ya memang hasilnya otentik, sama, identik. Tetapi kalau didukung lagi dengan statement di depan publik, kami tanyakan kepada UGM begini-begini, hasil lain begini-begini, maka ijazah tersebut adalah identik dan sah adanya. Karena problemnya gini Mbak, mengatakan identik dan tidak identik itu tidak bisa kemudian menyimpulkan itu adalah asli atau palsu. Tanda tangan kita berdiri dengan duduk itu bisa berbeda. Padahal asli dari orang yang bikin tanda tangan. Jadi poinnya adalah menyandarkan hasil lab 4 yang mengatakan itu sudah identik, tidak bisa menyimpulkan itu adalah ijazah yang asli. Didukung dengan alat bukti yang lain. Artinya ketika ini ditutup, jangan-jangan Mas Roy sendiri mau buat laporan baru nggak nih? Kalau saya nggak ada kepentingan, bener, saya nggak ada kepentingan apapun ya. Kita tapi kan menuding Mas Roy. Iya, kita kan ilmiah aja. Jadi Pak Roy ini bukan terlapor, bukan melapor. Iya, makanya ditanya saya itu kata sesuai dengan ilmiah.
Ya, jadi statement bahwa itu fake or not fake, miss or mismatch, itu adalah definisi ilmu pengetahuan, gitu loh. Jadi sebenarnya tidak bisa ilmu pengetahuan, oh fake, oh salah, Anda mengatakan fake, Anda dihukum. Kami bicara di ranah ilmu pengetahuan, bukan di ranah. Tapi menarik Mas Roh ini betul motivasinya apa sebetulnya? Nah, iya itu. Motivasinya demi kejujuran dan demi ilmu pengetahuan. Nah, kalau berbicara soal motivasi, Mas Yakub, kemarin itu kan Pak Jokowi datang ya beberapa waktu lalu melaporkan Mas Roy Suryo ini sebenarnya sebagai terlapor apa enggak? Saya juga bingung nih. Iya. Terlapor di Polda. Jadi gini, Jadi saya jelaskan sedikit ya. Mengenai terlapor ya, kita dengarkan dulu, Mas. Saya klarifikasi sedikit agar tidak ada kesalahan ya. Tentunya pada saat kami membuat laporan, Pak Jokowi kan tentunya menjelaskan peristiwanya dengan betul. Peristiwanya ini apa yang dia lihat, kemudian ada sebuah video yang diduga di dalamnya ada orang yang mencemarkan nama baik beliau. Kemudian tentunya jelas di situ di laporannya disebut siapa yang dia duga adalah orang-orangnya. Tapi tentunya karena ini adalah objeknya sebuah video, perlu kan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah benar orang yang tersebut itu adalah orang yang kita duga? Kan bisa saja ada AI kayak kemarin kasusnya Bukoviva, Kang Deddy dan Pak Ahmad Lutfi tuh. Bahwa ada video menyatakan bla 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 ternyata bukan. Jadi di situ Pak Jokowi datang sebagai pelapor. Tentunya. Dan yang di Polda Metro kan? Yang di Polda Metro. Betul. Dan terlapornya salah satunya bukan. Jadi dia melaporkan. Jujur. Jadi dia melaporkan suatu peristiwa. Disebutkan di peristiwa tersebut bahwa saya melihat suatu video di sini orangnya. Di situ ada siapa? Orangnya kami duga adalah ada yang inisial kami sebutkan kemarin. Tapi tentunya siapapun di dunia ini tidak bisa tentunya menyatakan secara pasti ini adalah orangnya. Karena kan harus diselidiki dulu apakah benar. Makanya itu di Polda tentunya kemarin logikanya mereka harus memanggil dulu pihak-pihak untuk dipanggil undangan klarifikasi kan. Apakah betul? Statusnya sebagai? Apakah betul? Itu statusnya silakan ditanya. Diklarifikasi. Mas Yakob, jujur, betulkah Anda mengatakan bahwa terlapornya adalah RS, TT, ES? Kami sebutkan bahwa di dalam video tersebut kami duga adalah orang-orang tersebut. Disebutkan inisialnya loh. Disebutkan, kami sebutkan. Enggak, dalam laporan kami bukan inisial, Mas. Dalam laporan kami nama penuhnya kami sebutkan. Namun kan itu kan jelas betul. Jelas, betul. Di kronologinya ada. Jadi Mas tenang saja. Jadi pasti ada nama-nama itu. Jadi kan tidak jelas. Jelas. Niatnya ngelaporin. Jelas. Di situ kan kami duga adalah orang-orang tersebut. Tapi tentunya kan kami tetap mengedepankan praduga tak bersalah dan kami harus menghormati proses penyelidikan yang ada. Siapa tahu AI. Makanya itu harus dilakukan penyelidikan, ditanya, harus diklarifikasi dulu dong. Yang kami sebutkan di situ pada tanggal sekian Anda di mana? Apakah Anda betul ada di video tersebut? Ketika itu baru bisa menghasilkan penyelidikan yang betul-betul dipertanggungjawabkan. Dan paling lucunya, Pak Andre, itu supaya orang tahu, yang dilaporkan di dalam surat panggilan undangan itu adalah peristiwa tanggal 26 Maret 2022. Saya tidak ada dalam video yang disebutkan tanggal 26 Maret 2025 itu. Berarti udah nggak ada. Tahun lama ya. Jadi lokus dan tempusnya 26 Maret 2025. Jadi ini statusnya tidak sebagai terlapor ada. atau apa nih? Karena bingung nih, katanya nggak ada nama terlapor. Jadi begini. Ada kata Mas Yakub. Kalau Saya Pak Roy kan dituding kan. Tidak membela salah satu pihak ya. Sebagai penyidik katakan ini melapor. Melapor kalau nggak ada yang perlu kalau ada apapun yang diketahui harus dia masukkan. Orang yang dilaporkan belum tentu bersalah. Apalagi peristiwanya 2022. 25. Enggak, sorry. 26 Maret 2025. Apalagi misalnya setelah dicari unsur-unsur pasal yang dituduhkan, dia tidak masuk di situ. Jadi jangan takutlah. Dan ada 5 ini pasal bagus kan? sekali Tidak salah 5 untuk pasal. 310, 311, 27, 32 dan 35. Nah, itu yang jahat yang dua itu. Pidana antara itu aduan dan yang delik dicari biasa adalah itu. kebenaran material. Betul. Salah satu unsur dari pasal yang dituduhkan tidak terbukti maka gugurlah dia. Nah, jadi tidak perlu takut, don't worry. ini penting Pak. Yang disampaikan Prof. Kalau tadi. gitu, Jadi ada aduan dan tadi dicampur ada tadi. delik Prof. umum kan. Nah, itu. Kalau 310, 311 itu kan delik aduan. Betul. 27 di Undang-Undang ITE pun juga begitu kan. Bahwa kemudian MK juga membatasi kalau misalnya lembaga negara kan tidak boleh menjadi Atau pejabat pengadu. negara. Pejabat negara tidak boleh mengadu. Nah 32, 35 ini yang kemudian delik biasa. Yang kemudian ini nanti menjadi kesulitan. Misalnya Pak Jokowi bermaksud mencabut aduannya, maka proses berjalan di Nah kalau penyidikan. gitu pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab sama Mas Yakub. Sebenarnya ini jadi nggak sih Pak Jokowi ini memidanakan Mas Roy Suryo? Nanti ya.